Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bisunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid As-Sa'adah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, memang jam-jam segini sudah sholat tarawih yang paling enak tidur. Betul Pak? Apalagi di masjid. Di masjid ini paling enak tidur. Makanya masjidnya tempat yang tenang itu masjid. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang susah tidur, gampang obatnya, bawa ke masjid, insya Allah tidurlah tuh. Buktinya banyak. Orang sembahyang Jumat, mulai assalamualaikum khotib alhamdulillah, mulai tidur. Lakomat, tertidur dia, baru dibanguni kawan. Oi, bangun. Nah, semayang. Tegak dia. Pas sekali tegak, ngiler pula rupanya sini. Tidur tadi ngiler pula dia. Nah, terbangun tuh tariknya. Kata, ya. Saking enaknya tidur di masjid. Jadi bapak-bapak menjelang selesai ceramah aku nak tidurlah dulu, ya nak? Jadi kalau sudah selesai saya bangunkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam ini tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana biasa, umat Islam setiap tanggal 17 Ramadan memperingati turunnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur. Dari langit dunia turun ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah dibawa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau resah dengan keadaan masyarakat Arab yang makin hari makin kurang ajar. Tidak menyembah Allah, menyembah patung, ada yang menyembah api, Lata, Manna, Uzza. Kemudian kaum perempuan ketika itu tidak ada harganya. Lahir perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itulah suasana Mekah ketika itu, masa jahiliyah. Kerisauan hati Nabi Muhammad, maka Nabi tinggalkan kota Mekah. Nabi perlu terus naik yang namanya Goa Hira. Nabi bertahanus, Nabi beruzlah berbulan-bulan. Nabi menyendiri mencari kebenaran. Tibalah satu malam dalam bulan Ramadan, datanglah malaikat yang dalam bentuk manusia. Sudah berhari-hari, bermalam-malam, berbulan-bulan Nabi menyendiri. Pulang, balik lagi, pulang, balik lagi.
Jauh Pak dari kota Mekah naik ke Jabal Nur, jauh. Saya baru merasakan setelah saya langsung naik ke atas ketika melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, naik pakai tongkat, jauh. Tidak semua orang sampai ke atas, paling sampai tangga di bawah. Sampai ke atas, masuk dalam goa, tidak begitu besar goa itu, terselip di balik batu. Disitulah malaikat Jibril datang, merengkup Nabi, megang seerat-eratnya. Iqra. Kata Nabi, ma anabi qari, saya tidak bisa baca. Iqra, ma anabi qari, saya tidak bisa baca. Lantas diteruskan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah Al-Qur'an pertama kali turun ke muka bumi dengan 5 ayat itu. Kenapa ayat ini diawali dengan Iqra? Itu menandakan bahwa kita wajib belajar. Tidak saja anak muda belajar, orang tua pun mesti tetap belajar. Belajar dan belajar sehingga datanglah kesempurnaan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian tiap tahun diperingati nuzul Quran ini. Supaya apa? Memperkokoh keimanan kita kepada Allah, membuat kita tambah yakin kepada Al-Quranul Karim. Zalikal kitab la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Kita yakini, kita imani sebagai kitab yang paling sempurna di atas dunia. Dia adalah mukjizat yang terbesar di dunia ini. Tidak ada tandingnya sampai sekarang. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu artinya diambil dari kata fi'il madinya ajaza. Ajaza ya'jizu i'jazan wa huwa mu'ajjizun. Mukjizat, ya. Nah, apa artinya? Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi untuk menjawab tantangan orang-orang kafir yang tidak meyakini kenabian. Misalnya mukjizat Nabi Musa punya tongkat, mukjizat untuk melawan penyihir. Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Mukjizat Nabi Muhammad Al-Quranul Karim untuk menyaingi para penyair-penyair Arab ketika itu yang memang syairnya luar biasa. Bedanya mukjizat Nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad, mukjizat Nabi-Nabi terdahulu adalah temporer. Artinya habis Nabi, meninggal Nabinya, selesai mukjizat itu. Tidak ada lagi, tinggal ceritanya saja. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Tongkatnya sampai sekarang tidak tahu gitu. Sudah selesai. Tapi beda dengan mukjizat Nabi Muhammad Al-Quranul Karim yang sangat relevan. Kapanpun, zaman apapun, sampai hari kiamat bisa kita baca sekarang ini dan tidak ada tandingannya. Buku kitab manapun di atas dunia itu. Itulah Al-Quran. Maka oleh karena itu momentum Ramadan ini kesempatan kita untuk mentadarus Al-Quran. Siapa yang membawa itu semua? Diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad. Kita harus yakin kepada Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebutkan, "Walladzina amanu wa azaru bihi wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Orang yang beriman kepada Nabi, kepada Al-Quran, dia memuliakan Nabi, menolong Nabi,
dan mengikuti cahaya Al-Quran, itulah orang-orang yang beruntung. Pertama, kalau kita beriman kepada Nabi, mesti memuliakan Nabi. Pak, oh Pak, Bu, bagaimana sahabat-sahabat dulu memuliakan Nabi? Ada yang nyimpan rambut Nabi, ada yang nyimpan gigi Nabi, betul tidak? Ada yang nyimpan baju gamis Nabi, ada yang nyimpan sorban Nabi, bahkan sendal Nabi pun disimpan para sahabat. Ada satu kisah di mana Nabi Muhammad datang berjalan ke rumah Anas. Orang tua Anas namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nenek-nenek. Kemudian Nabi Muhammad berbincang-bincang di luar cuaca panas. Nabi berbaring, lalu tertidurlah Nabi. Berkeringat, bercucuran. Lalu apa yang dilakukan nenek-nenek tadi? Diambilnya gelas, isinya air sedikit. Keringat Nabi tadi dilapnya, dimasukkannya ke dalam gelas. Kemudian Nabi terjaga. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Kata Ummu Sulaim, saya mengambil barokah dari keringatmu yang keluar dari jasadmu yang mulia. Untuk aku minum sebagian, dan sebagian aku jadikan minyak wangi. Tuh Pak, Bu, Ummu Sulaim memuliakan Nabi, minum keringat Nabi. Bayangkan bapak-bapak. Jadi kalau ibu nak coba-coba besok pagi, ya, atau hari biasa, jangan bulan puasa lah, ya, bulan puasa nak boleh minum siang. Bulan lain, pas laki kita balik kerja, dia tidur berkeringat badannya, ambil gelas tuh, tampung bawah keleknya tuh, minum, insya Allah mencret. Iya. Nah disambungkan Nabi dengan laki awak, manalah sambung, enak. Ibu tidak usah minum keringat laki. Bagaimana caranya? Ibu sekalian, bahwa keringat Nabi itu berkah. Kita tidak perlu minum keringat laki. Lalu bagaimana? Ada hadis Nabi menyebutkan, ya, al barakatu ma'abil akabir, bahwa keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua dari kita. Jadi bagaimana? Diciumlah tangannya itu. Orang tua kita, emak kita, ayah kita, cium tangannya itu. Suami kita, cium tangannya. Di situ ada keberkahan. Tidak perlu minum keringat Nabi. Tidak perlu minum keringat laki, gitu kan. Cium tangannya. Kenapa? Karena di sana ada keberkahan. Jadi ibu-ibu rajin-rajin nyium tangan laki. Jangan laki orang bercium. Mencium laki, tangan laki orang, semangatnya. Begitu pejabat datang, wah, ibu-ibu berbaris nyalami tangan pejabat tadi. Padahal belum tentu berkah. Betul tidak? Tangan suami, tangan emak kita, ayah kita, jelas itu sudah berkah sebagaimana kata Nabi. Nah, gitu. Memuliakan. Kemudian yang ketiga, mengikuti nurun, cahaya yang dibawa Al-Qur'anul Karim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran itu adalah cahaya. Allah juga berfirman kepada Musa, qala Allah Ta'ala li Musa. Allah berfirman kepada Musa dalam hadis kudusi, a'taitu ummata Muhammad nurain. Aku anugerahkan kepada umat Muhammad dua cahaya. Musa bertanya, ya Allah, apa dua cahaya itu? Pertama, cahaya Al-Quran. Kedua, cahaya Ramadan. Al-Quran adalah cahaya.
Kenapa? Karena dia menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, penerang jalan hidup kita. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatur rasul. Barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka insya Allah dia akan selamat, ya, selamat dunia dan akhirat. Nah, maka oleh karena itu, ini bulan Ramadan, kesempatan bagi kita untuk mempelajari, menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bulan lain belum tentu sempat. Nah, maka itu bulan inilah kita mencoba untuk menghatamkan, mentadaruskan, mentadabburkan, memahami Al-Quran, serta mengamalkannya secara pelan-pelan itu Al-Quran. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena kita ini mau sholat witir lagi, kagak keburu keluar gas. Kagak kalau keluar gas, keluar gas kagak lah ngambil wudhu lagi. Nah, maka sekian dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.